Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Khairina di sini dalam pembahasan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Jadi ini lanjutan dari materi persamaan lingkaran yang kemarin ya. Tapi sebelum lanjut ke persamaan garis singgung lingkaran, jangan lupa di-subscribe dulu. Oke, terima kasih. Dengan mensubscribe video-video pembelajaran seperti ini atau edukasi bisa memotivasi kita untuk memberikan video-video yang bermanfaat di bidang pendidikan nantinya. Oke, nah kita langsung aja ya lihat apa sih itu persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sebelumnya untuk apa sih ini dipelajari gitu kan? Tentu banyak manfaatnya untuk mempelajari masalah persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran ini adalah menentukan persamaan garis yang bersinggungan dengan sebuah lingkaran. Nah, pernah nggak sih ngebayangin sepeda ya, atau kendaraan beroda gitu kan, kendaraan bermotor, ya pokoknya miliki roda, kalau kita gambar, ada nggak sih garis-garis yang pas bersinggungan dengan lingkaran-lingkaran atau roda-rodanya? Itu yang simpelnya aja dalam kehidupan sehari-hari. Ada kan? Ada. Nah, terus supaya semuanya efisien, diperlukan perhitungan yang akurat. Nah, perhitungan jarak dan segala macamnya ini menggunakan teknik persamaan garis singgung lingkaran. Oke, kita lanjut langsung ke persamaan garis singgung lingkaran ya. Kita lihat materinya. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar lingkaran berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini kan ada lingkaran, di sini juga ada lingkaran. Nah, ini ada sebuah garis yang menyinggung. Jadi kalau katanya bersinggungan tuh benar-benar bersinggungan seperti ini. Dia tidak memotong. Kalau misalnya seperti ini namanya memotong ya. Kalau ini bersinggungan, jadi artinya ada satu buah titik yang tepat menjadi titik persinggungan. Di mana titik itu berarti dimiliki oleh si garis ini dan juga dimiliki oleh lingkaran ini. Jadi, penemuan rumus-rumus persamaan garis singgung lingkaran itu berdasarkan konsep-konsep penting berikut ini. Yang pertama adalah pahami bahwa garis singgung lingkaran artinya adalah menentukan sebuah persamaan garis ya, sebuah persamaan garis atau persamaan linear yang bersinggungan dengan sebuah lingkaran. Berarti ada titik sekutu yang kita bilang tadi, di sini dimisalkan dengan titik A yaitu P dan Q. Nah, dan ingat kembali ya, apa sih persamaan garis itu? Ini rumus persamaan garis. Y sama dengan MX tambah C atau Y kurang B sama dengan FX kurang A, sama aja yang pakai. Nah, ini ya ada sebuah titik sekutunya. Logikanya, kalau A ini adalah titik sekutu, berarti A ini ada pada garis dan A juga ada pada lingkaran. Berarti kan P ini dan Q ini ada pada garis dan juga ada pada lingkaran. Sehingga bisa kita katakan nilai Q atau nilai Y pada garis akan sama juga Y pada lingkaran. Sehingga dengan menggunakan teknik aljabar bisa kita buat persamaan bahwa nilai Y pada lingkaran itu sama dengan nilai Y pada garis. Nah, dengan proses aljabar ketika ini diselesaikan, maka akan terbentuklah rumus persamaan garis. Jadi, dengan konsep atau langkah-langkah yang seperti ini, maka nanti akan muncul rumus-rumus persamaan garis. Persamaan garis singgung lingkaran maksud saya. Nah, itu ya konsep dasarnya. Kita langsung aja lihat apa-apa saja sih itu rumus persamaan garis singgung lingkarannya setelah diturunkan seperti ini. Nah, di sini ya, ini dia persamaan lingkaran. Dan ini persamaan garis singgungnya. Nah, lihat. Kalau persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Dengan catatan, rumus ini berlaku kalau pada soal melalui titik pada lingkaran. Nah, di sini titik itu kita katakan titik
X1 dan titik Y1. Jadi nilai X1 dan Y1 inilah yang nanti akan disubstitusi ke persamaan garis singgung lingkaran ini. Oke, nah kalau persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1 kurang A dikali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk pusat A, B ya. Kalau ini untuk pusat 0,0. Nah, kalau persamaan lingkaran dalam soal dia berbentuk umum seperti ini, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali dalam kurung X1 tambah X tambah setengah B kali dalam kurung Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Ini rumus ini kalau misalnya kita lihat-lihat, kalau mau dihafal kayaknya ribet ya gitu kan. Nah, saya punya trik nih, punya trik cara untuk gampang mengingat rumus-rumus ini tadi. Nah, coba kamu kalau kita perhatikan nih, kita perhatikan ya. Kita perhatikan tuh sepertinya ada pola tertentu. Coba lihat. Ini bentuk kuadrat ya. Di sini jadi kali, bener kan? Ini bentuk kuadrat, di sini jadi kali. Dengan catatan untuk R kuadratnya tetap sama. Coba perhatikan lagi ini. Ini berbentuk kuadrat. Jadi kali kan? Di sini jadi kali. Ini juga bentuk kuadrat. Di sini menjadi kali. Oke. Sekarang lihat di sini. Bentuk kuadrat menjadi kali. Bentuk kuadrat di sini juga sama, menjadi kali. Nah, kali di sini menjadi tambah. Kali menjadi tambah. Di sini A-nya jadi min setengah A. Kenapa? Kita ingat pusat lingkaran. Min setengah kan? Atau setengah A. Yang ini juga sama, yang B. Kita ingat aja konsep pusat lingkaran, yaitu setengah B. C-nya tetap. C-nya juga tetap. Oke? Jadi, artinya seperti turun satu ya. Kuadrat kali tambah gitu kan. Jadi, kalau dia kuadrat turun jadi kali. Kalau dia kali jadi tambah. Kalau dia bentuknya A, ingat aja, pusat lingkaran itu setengahnya ini. Ini juga sama setengahnya ini. Jadi lebih gampang mengingatnya. Jadi ketika kita ngelihat soal, ingat persamaan lingkarannya, kita langsung ingat, oh ini dirubah jadi kali. Jangan lupa mengalikannya dengan X1. Ini juga sama kan? Yang satunya X1, ininya X biasa. Ininya Y1, ininya Y biasa. Lihat yang ini juga sama, X1X. Yang ini juga sama, Y1 kali Y. Nah, ini juga sama, walaupun dia penjumlahan, tetap X1 tambah X. Nah, ini juga sama, penjumlahan Y1 tambah Y. Jadi, cara mengingatnya seperti itu aja. Oke, ini trik dari saya. Kalau misalnya untuk lebih gampang kita mengingat rumus persamaan garis singgung lingkaran. Jadi, yang namanya lingkaran itu pasti berhubungan dengan jarak-jarak, bisa aja jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis. Maka, kita harus tahu rumus-rumus yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Nah, titik A yaitu X, Y, titik B, N, N, maka jaraknya adalah X kurang M, ini ya, X kurang M kuadrat tambah Y kurang N kuadrat. Atau kalau ada yang mengingat dengan X kurang X1 kuadrat tambah Y kurang Y1 kuadrat, sama aja itu. Nah, berikutnya adalah ini titik ke titik. Nah, satu lagi adalah jarak antara garis ke titik atau titik ke garis. Jadi, ini titik A, jarak titik A, M, N, ke garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi, kalau ketemu soal persamaan garis, bentuk dulu dia menjadi seperti ini. Maka, jaraknya itu adalah, jarak antara keduanya adalah A dikali M, ini M-nya ya, B dikali N, jadi tinggal mensubstitusi ini aja sebenarnya.
tambah C. Jadi mensubstitusi nilai ini kemari. Oke. Dan jangan lupa ini bentuknya mutlak. Ya, kenapa mutlak? Namanya jarak. Jarak itu nggak ada yang negatif, maka dibuat mutlak. Per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini. Jadi ini yang rumus-rumus ini nanti banyak kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait persamaan garis singgung lingkaran, ya, ataupun soal-soal terkait lingkaran lainnya. Nah, lanjut aja kita ke pembahasan soal. Kita lihat soal berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x tambah 12y tambah 27 sama dengan 0 melalui titik P7, min 2. Nah, penyelesaiannya. Nah, lihat ya, ini tadi x kuadrat, bentuk kuadrat jadi kali kan, x1 kali x, y kuadrat, y1 kali y. Nah, ini tadi apa? Pusat, ingat, min setengahnya berarti. Setengah A. Ini kali jadi tambah. Ini juga sama ya, setengahnya. Dan ini karena kali dia jadi tambah C-nya tetap. Oke, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Jadinya 7x tambah min 2y tambah setengah min 8 kali 7 tambah x tambah setengah kali 12 dalam kurung min 2 tambah y tambah 27 sama dengan 0. Sehingga setelah kita selesaikan semua nilainya, maka hasilnya adalah 3x tambah 4y kurang 13 sama dengan 0. Oke ya, jadi intinya ingat rumusan tadi, dan setelah itu disubstitusikan nilai-nilai sesuai dengan rumusan ini. Dan setelah itu kita hitung. Hati-hati ya dalam perhitungan, terutama ini dalam bentuk-bentuk kurungan seperti ini dan bilangan-bilangan negatif. Karena satu kali kamu salah, maka otomatis perhitungannya semua akan salah. Jadi hati-hati. Next, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini adalah tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya min 3, min 2 dan menyinggung garis 3x kurang 4y sama dengan 8. Atau kalau kita buat ke bentuk baku bisa seperti ini ya, 3x kurang 4y kurang 8 sama dengan 0. Lihat. Nah, yang ditanya justru di sini persamaan lingkarannya gitu loh kan. Dan garis singgungnya malah diketahui. Maka, apa yang harus dilakukan? Ingat, kalau untuk menyelesaikan persamaan lingkaran, nih kalau kita lihat ini pusatnya ini A, B ya, artinya bukan 0,0, kan seperti itu ya. Nah, ingat, untuk menyelesaikan persamaan lingkaran, kita butuh dua komponen penting. Yang pertama apa? Pusat lingkaran. Yang kedua apa? Jari-jari, ya kan? Berarti di sini tidak ada apa? Jari-jari. Nah, itu pahami permasalahan. Berarti untuk menentukan persamaan lingkaran kita harus cari jari-jarinya dulu kan. Nah, terus gimana menyelesaikannya? Cara paling gampang adalah kita buat dulu sketsa gambarannya supaya kita bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian yang akan kita buat. Perhatikan. Ya. Nah, lihat di sini. Ini pusatnya yaitu min 3,2 dan ini adalah garis yang dikatakan di sini. 3x kurang 4y kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada titik persekutuannya yaitu si R kan gitu. Berarti jari-jari apa? Jari-jari adalah jarak antara titik ke garis ini kan. Kita gunakanlah rumus jarak antara titik dan garis. Benar. Ya, tadi udah saya paparkan sebelumnya. Nah, ini ya rumusannya, yaitu A kali M tambah B kali M tambah C. Ingat, ini dimutlakkan per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi, A-nya itu siapa? A-nya ini, 3. Ya kan? B-nya min 4. M-nya apa? M-nya itu titiknya, min 3 untuk yang M itu atau X-nya ya. N-nya adalah min 2. C-nya, ini jelas C-nya adalah min 8. Jadi,
kita tinggal substitusikan ke rumusan tersebut. A kali M berarti 3 kali min 3 tambah B kali N. Ingat ya, saya sengaja buat dalam kurung seperti ini supaya menghindari kesalahan dalam proses perhitungan dengan bilangan-bilangan negatif. Min 4 kali min 2 tambah dalam kurung min 8. Harga mutlak. Maka di sini per akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Setelah kita hitung, ini jadi min 9, jadi 8, negatif 8 per akar dari 9 tambah 16 ya. Sehingga diperoleh nilainya adalah min 9 per akar 25. Nah, karena ini berupa jarak, dia tidak mungkin negatif, maka dibuat harga mutlak di sini. Sehingga 9 akar 25 adalah 5. Sehingga kita peroleh jari-jarinya adalah 9 per 5. Nah, ingat, berarti kan kita harus menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya min 3, min 2, dan jari-jarinya 9 per 5. Kita gunakan rumus. Nah, ini ya, rumus persamaan lingkarannya. Jadi, tinggal kita substitusikan nilainya. Nah, di sini X kurang min 3 kuadrat tambah Y kurang min 2 kuadrat sama dengan 9 per 5 kuadrat. X tambah 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 81 per 25. Kalau misalnya ini soal pilihan berganda dan ternyata ini opsinya ada, ya sudah, berarti sudah sampai sini saja pengerjaannya. Tapi, andaikan di opsi pilihan ini tidak ada, maka berarti kita harus jabarkan bentuknya menjadi ke bentuk umum. Sekarang kita jabarkan ya, ini jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 tambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 81 per 25. Nah, ini supaya tidak berbentuk pecahan, maka 25-nya kita operasikan kemarin menjadi perkalian. 25 kali X kuadrat tambah 6X tambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 13 sama dengan 81. Setelah 25 ini kita kalikan ke dalam semua, diperoleh hasilnya 25X kuadrat, ya. Terus kita rapikan ya langsung. Jadi ini kemari dulu, dekatkan yang bentuk X kuadrat ini dulu. Nah, ini kemari 25Y kuadrat. Setelah itu 25 kali 6X 150X, baru 25 kali 4Y 100Y. Setelah itu 25 kali 13 dikurang 81, sehingga di sini 0. Sehingga inilah hasil akhirnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentukan persamaan garis singgung di titik A, min 2, min 4 pada lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Langsung kita lihat. Nah, ini dia. Nah, X di sini siapa? Ini ya, titik yang dilalui. X1-nya. Ini X1-nya. Y1-nya siapa? Ini, min 4. Jadi, X1, Y1 ini adalah titik yang dilaluinya. AB-nya ini apa? AB-nya tuh ya, pusat lingkarannya ini. Gitu. Yang ini. Oke. Nah, berarti dia jadi X1 kurang 2 kali X kurang 2. Ya, ini tinggal kita ganti X1 sama X-nya. Ini juga sama, Y1 tinggal kita ganti Y1 sama Y. Karena ini kuadrat, dia jadi kali. Seperti tips yang saya bilang tadi di awal. Nah, sudah seperti ini. Ini B-nya ini maksudnya 1 ya, karena kan udah diperoleh 1 di situ. Oke, lanjut. Substitusikan nilai X1-nya tadi min 2. X-nya ini tetap, Y1-nya min 4, Y-nya tetap. Min 2 kurang 2, min 4. Ini min 4 tambah 1, min 3, dikali dengan Y tambah 1, sama dengan 25, sehingga min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 2, positif 8, min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali 1, min 3,
ini 25-nya kita pindahkan, kurang 25 sama dengan 0. Kita rapikan bentuknya, kita dekatkan yang variabel ya. Min 4 kurang 3Y kurang 20 ya. Ini dijumlahkan dulu, 8 min 3, 25 kurang 20. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan semuanya negatif, dia menjadi 4x tambah 3y tambah 20 sama dengan 0. Jadi ini benar jawabannya. Kalau misalnya mau dijawab ini juga benar. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis singgungan lingkaran dengan gradien. Nah, tadi itu kan soal kalau menentukan persamaan garis singgung lingkaran, jika dalam soal itu diketahui titik yang dilalui gitu loh. Nah, sama persamaan lingkarannya. Nah, kalau ini yang diketahui justru gradien garis, ya. Kita lihat, sama seperti tadi. Jadi, dia punya rumusan seperti berikut. Kalau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, rumusnya adalah y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Kalau dia bentuknya x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, jadi y kurang b sama dengan m kali x kurang a plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, jadi y tambah setengah b sama dengan m kali x setengah a plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Sebenarnya rumusnya ini aja. Nah, ini pengembangannya aja, lihat. Kalau dia di sini y-nya tunggal ya, tunggal kan? Tapi kalau di sini dia jadi x kurang a sama y kurang b, ini juga sama. Nah, ini bentuknya seperti ini sama saja. Bedanya apa? Ingat pusat lingkaran itu apa? Setengah A dan setengah B. Tinggal mengganti itu aja. Berarti Y-nya ini kan setengah B. Kalau untuk A-nya kan setengah A. Yang lainnya kan sama. Ya. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, M. M itu namanya simbol dari gradien. Biasanya disebut dengan M. Ya. Nah, posisi M itu biasanya sebagai koefisien X. Jadi seperti ini. Tapi dengan syarat bentuknya Y-nya harus seperti ini ya, tunggal. Jadi kalau masih 3Y, 3-nya pindahkan dulu kemari. Jika dua buah garis sejajar, ingat, maka gradiennya sama. Artinya M1 sama dengan M2. Gradien si garis dengan gradien yang garis yang mau kita cari itu sama. Kalau dia tegak lurus, M1 kali M2 min 1. Atau M1 sama dengan min 1 dari M2. Ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soal. Nah, ini trik saya untuk menghafal ini tuh, Y sama dengan mx takur akam kuadrat tambah 1. Nah, saya kayak gitu sih ngafalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, gradiennya 2. Nah, ini kan bentuknya ini ya. Bentuk persamaannya ini adalah untuk pusat 0,0. Maka kita langsung aja menggunakan y sama dengan mx takur akam kuadrat tambah 1. Y sama dengan mx takur tambah kurang r akam akar dari m kuadrat tambah 1. M-nya 2, R-nya 3. Ingat, ini kan R kuadrat. Sekarang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau 9 R kuadrat berarti R-nya berapa? Akar 9, yaitu berarti R-nya 3. Oke. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya di sini. M-nya 2, R-nya 3, M-nya 2 kuadrat tambah 1, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2x plus minus 3 akar 5. Ya, berarti Y sama dengan 2x tambah 3 akar 5, dan Y-nya 2x kurang 3 akar 5. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di sini tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kurang 2 kuadrat tambah y tambah 3 kuadrat sama dengan 81 yang tegak lurus dengan garis x kurang 3y tambah 11 sama dengan 0. Nah, jadi ingat ya, kalau nanti dalam soal persamaan garis singgung lingkaran, kalau ketemu dengan bahasa tegak lurus dengan garis atau sejajar, itu berarti kita harus menggunakan rumus
lurus gradien. Kenapa? Nah, tegak lurus dan sejajar ini adalah posisi garis. Posisi garis, nah itu berkaitan dengan gradien. Kalau dia tegak lurus, M1 sama dengan min 1 per M2. Berarti M untuk persamaan garis lingkaran ini, persamaan garis singgung lingkaran ini adalah min 1 per M dari garis yang diketahui ini. Nah, langsung kita lihat di sini ya. Bentuk dulu ini persamaan garisnya menjadi Y sama dengan. Jadi seperti ini ya, Y sama dengan X tambah 11 per 3. Ini kan maknanya berarti apa? X per 3 tambah 11 per 3. Ya kan? Jadi, ini maknanya adalah 1 per 3 kali X. Maka M-nya adalah 1 per 3. Nah, karena dia tegak lurus, maka M untuk PSG. Di sini saya singkat PSG supaya gampang ya. Maksudnya persamaan garis lingkaran itu adalah min 1 per M-nya yang ini gitu loh. Karena dia tegak lurus ya. Min 1 per 1 per 3. Maka M-nya adalah min 1 kali 3, ya kan? Jadi, min 3. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah lingkaran dengan pusat akomodir. Ini ya. M-nya min 3, R-nya 9. Dari mana 9? R kuadratnya 81. Maka R sama dengan akar 81, yaitu 9. Nah, rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien untuk pusat akomodir adalah ini. Y kurang B sama dengan MX kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Y kurang B-nya kita pakai yang ini, X kurang A-nya yang ini, M-nya sudah ada, R-nya juga. Jadi kita tinggal substitusikan atau masukkan nilainya ya. Y kurang B-nya ini, M-nya min 3, X kurang A-nya yang ini, plus minus R, R-nya 9, min 3, untuk M dikuadratkan tambah 1. Sehingga diperoleh Y tambah 3 sama dengan min 3X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2 itu positif 6. Ini plus minus 9, akar 9 tambah 1. Jadi, Y tambah 3 sama dengan min 3X tambah 6, plus minus 9 akar 10. Nah, ini harus bentuknya menjadi Y tunggal. Jadi di sini jadi min 3 ya, yang 3-nya ini. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 3X. 6 kurang 3, 3. Kenapa nggak dikurang sama yang ini, gitu kan? Ingat, ini adalah bentuk bilangan akar, tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan bulat. Maka jawabannya adalah Y sama dengan min 3X tambah 3 tambah 9 akar 10 untuk yang positif ini. Dan untuk yang negatifnya, kan ada 2 ya, plus minus. Satu lagi adalah Y sama dengan min 3X tambah 3 kurang 9 akar 10. Jadi ini yang plus minus ini, yang satu plus kemari, yang satu minusnya kemari. Oke, nah ini kita lihat soal latihan ya. Lihat soal latihannya. Silahkan dicatat, dicoba, ikuti langkah-langkahnya, pahami permasalahannya. Setelah itu, cek hasilnya sebagai berikut. Nah, coba ingat hati-hati dalam proses perhitungan dengan operasi dalam kurung dan bilangan negatif. Sering sekali operasi seperti itu diabaikan dan terburu-buru, akhirnya salah. Jadi kalau udah salah satu, nggak gitu. Jadi cepat bersemangat dalam belajar. Kalau punya masa depan yang baik, kamu harusnya jangan puas, lawan rasa. Sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika atau aplikasi motivasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.